Selamat pagi anak ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar anak ibu? Baik-baik saja, Bu Guru. Alhamdulillah. Anak ibu ingin bercerita hari ini. Maukah anak ibu mendengarkan? Sekarang ibu ceritakan ya. Nah, ibu mendengarkan. Judulnya yaitu Petualangan Sila dan Kelinci Misterius. Apa nak? Petualangan Sila dan Kelinci Misterius. Pagi hari di kebun belakang rumah Sila terasa sangat segar. Bila berjalan pelan-pelan di atas rumput yang masih basah oleh embun. Rasanya dingin sekali. Telapak kaki Sila yang tidak memakai alas kaki. Angin pagi meniup dedaunan pohon mangga. Serap, serap, serap. Tiba-tiba terdengar suara aneh balik semak-semak daunan hijau lebar di sebelah kanan Sila. Sila membuka matanya berlebar-lebar. Di pucuk daun semak itu ada butiran embun berbentuk bulat. Seperti mutiara yang berkilau memantulkan cahaya matahari pagi yang kuning keemasan. Srok, srok, suara itu terdengar lagi. Suara apakah itu? Apa yang kita pakai mendengarkan suara itu? Anak ibu, telinga sebelah kanan, sebelah kiri kita mendengarnya. Kanan. Sila memberanikan diri mendekati. Ternyata ada seekor kelinci kecil berbulu putih bersih seperti kapas sedang tersangkut di atas batang ranting. Telinganya yang panjang bergerak-gerak tegak ke atas dan hidungnya yang merah muda kembang kempis. Bagaimana nak? Kayak gitu. Mus seolah-olah sedang mendengus aroma tanah basah. Memakai anggota apa dia mendengus-dengus nak? Mencium tuh nak? Hidung. Sila membantu melepaskan ranting yang menjepit kaki kelinci itu dengan lembut. Ranting itu berhasil disingkirkan. Kelinci itu melompat. 1, 2, 3, 4. Hup, hup, gaungan gembira. Terima kasih anak yang baik. Tiba-tiba kelinci itu mencicit pelan dalam nasi Sila. Kelinci itu kemudian berlari ke arah sebuah dinding kayu. Melompat-lompat dia mencari tempat dinding kayu di sudut kebun. Di sana ada 3 buah lubang pintu kecil yang bentuknya berbeda-beda. Kelinci berkata, rumahku adalah pintunya bukan berbentuk kotak dan memiliki jumlah sudut paling sedikit. Sila melihat ketiga pintu itu dengan teliti. Pintu pertama berbentuk kotak. Pintu kedua berbentuk lingkaran dengan berwarna cat hijau. Pintu ketiga berbentuk segitiga dengan berwarna cat merah. Jadi rumah si kelinci ini dia tidak persegi dan tidak punya sudut. Jadi ada berapa di sini? 3. Persegi berbentuk biru. Yang warnanya warna hijau. Yang persegi berwarna merah. Dia melihat ketiga pintu itu dengan teliti. Sila
Sila melihat ketiga pintu dengan teliti. Pintu pertama berbentuk kotak dengan berwarna cat biru. Pintu kedua berbentuk lingkaran dengan berwarna hijau. Pintu ketiga berbentuk segitiga berwarna merah. Jadi pintu kelinci yaitu berbentuk lingkaran, warnanya hijau. Sila membantu kelinci menentukan pintu rumahnya. Kelinci bilang rumahnya bukan kotak dan memiliki Sila menunjuk pintu berbentuk lingkaran berwarna hijau. Kelinci itu melompat gembira dan masuk ke dalamnya. Tak lama kemudian, ia keluar lagi membawa keranjang wortel kecil berwarna jingga terang. Jumlahnya 5 buah. Ini hadiah untukmu karena sudah menolongku, kata kelinci sambil menyodorkan keranjang wortel. Sila menerima keranjang itu. Ia melihat ke tanah. Wah, ada sesosok bayangan hitam yang besar berjalan di bawahnya. Sila menengadah ke atas. Matahari sekarang sudah tinggi dan berada di tepat di atas kepala Sila. Cahayanya yang terik membuat bayangan tubuh Sila di atas terlihat sangat pendek dan berada tepat di bawah kakinya. Sila tersenyum melihat wortel-wortel itu. Dia tahu di rumah ada adiknya, Ika, yang sangat suka makan sup wortel. Bila memutuskan untuk memakan semua wortel itu sendirian, dia mengambil 2 wortel untuk dirinya dan yang selebihnya sisanya dikeringkan untuk adik Ika. Nah, sudah habis cerita Ibu. Jadi berapa wortel yang diberikan kelinci ke Sila? 5. Diambil Sila berapa? 2. Sisanya tinggal berapa? 3. 3. Jadi yang 3 untuk adik Sila yang bernama Dika. Jadi anak ibu, kesimpulan cerita dari ibu ini yaitu kita harus saling berbagi dan menolong sesama. Nah, jadi kalau kita berbaik hati, orang akan sayang dengan kita. Hanya itu cerita ibu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.